Shalom, selamat Shalom, pagi. Mari kita haleluya, puji memuji Tuhan. Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran ulang pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Tuhan, Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, Amin. Selamat pagi yang sudah bergabung semuanya. Mari kita baca Ibrani 2 ayat 7 sampai 15. Ibrani 2 ayat 7 sampai 15. Ibrani 2 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Amin. Amin, amin, amin. Jadi ini adalah perikopnya Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Karena apa? Ia memang harus turun ke dunia orang mati, ke dalam maut untuk mengalahkan maut dengan kemenangannya atas kebangkitannya. Puji Tuhan. Allah itu mengerti ya. Di dalam buku Dictionary of Obscure Sorrows atau kamus penderitaan yang tidak mudah dipahami, ternyata ada penderitaan-penderitaan yang kita tidak mudah untuk memahami ya. Kalau di sekeliling kita melihat orang yang menderita terus-menerus, tidak berhenti-berhentinya mengalami penderitaan, mungkin harus baca kamus penderitaan ini ya, sehingga kita paham betapa banyak penderitaan yang harus dialami oleh manusia di muka bumi ini ya. John Kunik menyusun sekumpulan kata-kata baru yang diciptakan untuk menamai perasaan-perasaan rumit yang sebelumnya tidak memiliki istilah.
Bukunya mencakup kata-kata seperti desfu atau kesadaran bahwa momen ini akan menjadi kenangan. Pernahkah Anda punya desfu? Tidak tahu ini bacanya benar apa salah. Desfu, DESVU. Pernahkah Anda mengalami momen-momen yang akan menjadi kenangan? Pernah nggak Pak Gem punya momen kenangan? Oh iya pastinya. Terhadap orang tua ya, ada kenang-kenangan yang baik. Sahabat, apalagi saudara. Ya. Saya punya kenang-kenangan juga sama tante-tante saya ya, sama ayah ya. Kenangan-kenangan yang baik itu namanya desfu. Dan kata onism, rasa frustasi karena terperangkap dalam satu tubuh jasmani yang hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu. Kita ini tubuh kita cuma satu. Kalau kita di rumah ya di rumah. Kalau kita di toko ya kita di toko. Kita tidak bisa di rumah dan di toko sekaligus ya. Bener nggak ya? Iya. Bener. Tidak bisa di segala tempat pada satu waktu. Kunik mengatakan bahwa ia bermaksud untuk menjelaskan semua hal unik dan asing yang dialami manusia pada umumnya, supaya mereka tidak merasa sendirian dalam pengalaman tersebut. Jadi dalam pengalaman-pengalaman kesusahan ataupun kedukaan ataupun gembira ria itu supaya kita ndak ngalami perasaan sendirian, aku tok gitu ya, aku saja ya yang ngalami kesusahan bertubi-tubi, aku saja ya yang ngalami kanker, aku saja ya yang ngalami operasi pengangkatan payudara, aku saja ya yang mengalami kemoterapi dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata perasaan sendirian ini dalam pengalaman-pengalaman tersebut itu dikatakan onism ya. Walau kita mungkin tidak selalu dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang sedang kita alami, orang-orang percaya mendapatkan penghiburan dengan mengetahui bahwa Allah menghargai dan memahami apa rasanya menjadi manusia. Maka dari itu Allah turun ke bumi dalam rupa Yesus Kristus sebagai 100% manusia untuk ngalami perasaan kita. Bagaimana kalau diludahi ya. Ada kisah di mana seseorang meludahi pas tepat di wajahnya orang itu ya. Oh, itu sesuatu banget gitu yang tidak bisa dilupakan seumur hidup ya. Ia merasa sangat terhina dan ia berjuang melawan penghinaan itu, akhirnya sampai sukses ya, jadi kaya raya. Jadi menunjukkan bahwa orang yang kamu ludahi dulu sekarang bisa sukses, bisa meludahi ganti kamu, ganti diludahi. Enggak ya, tetapi ia menunjukkan bahwa ludah yang ia terima dulu itu sebagai penghinaan membawa dia terbang tinggi. Nah, Yesus diludahi, tetapi Yesus turun ke dunia orang mati untuk mengosongkan Hades untuk menjadi Firdaus ya, dibawa ke langit. Yesus dihina, akhirnya engkau akan menerima dia sebagai juru selamat. Kalau tanpa Yesus engkau nggak mungkin selamat. Loh, luar biasa kan? Luar biasa. Jadi Yesus sudah ngalami dulu diludahi. Yesus sudah ngalami dulu dihina-hina. Orang percaya mendapat penghiburan dalam hal ini ya. Dengan mengetahui bahwa Allah menghargai dan apa rasanya jadi manusia itu ya. Jadi manusia kemarin kita ngerasain panas sampai puncak ya, di ubun-ubun kepala. Sampai rasanya itu banget gitu ya. Tetapi hari ini hujan sesorean mengguyur kota Sidoarjo sampai kaki ikut basah karena menggenang air di depan, gotnya belum lancar dan sebagainya. Ya merasakan bagaimana kalau hujan turun akhirnya jadi banjir. Sudah ngerasain dulu ya. Tapi sedikit sejuk, ya puji Tuhan ya. Kemarin kita ngomong-ngomong mau beli AC karena kepanasan. Mau pasang AC. Tapi kalau AC yang Windows sekarang itu ada yang cuma ditaruh aja gitu ya. Di lubang jendela itu sudah dingin setengah mati, cuma 300 watt. Kita mau beli, tapi mau beli berapa biji ya. Karena
ruko kan bolong gitu ya, bolong semua, nggak bisa. Akhirnya saya katakan sebentar lagi sudah nggak usah beli AC, sebentar lagi AC alam dari surga turun. Temenan saudara ya, sungguhan hujan deras, guntur menyambar-nyambar. Untung lampu nggak padam ya. Jadi sudah sejuk, lumayan. Hari ini pagi-pagi saya berjalan kaki ke gereja, doa jam 4. Semua rumah masih tutupan ya, menikmati hawa sejuk. Ternyata tukang-tukang sayur juga terlambat bangun ya, atau libur ya, menikmati hujan. Mungkin juga kehujanan, nggak ngerti ya, tapi sedikit yang buka sayurnya ya. Nah kalau panas mereka memang bisa berjualan, tapi orangnya nggak ada yang beli karena kepanasan ya. Ini ya kesulitan manusia, bener nggak? Bagaimana Pak Gem kalau hujan? Kalau hujan jujur tidak ada orang keluar juga. Orang tak lihat, tidak ada ibu-ibu yang keluar karena masih selimutan ya, menikmati hawa yang sejuk ya. Jadi repot kan jadi manusia ya, hujan repot, terus panas juga repot. Jadi segala kerepotan manusia. Apakah Yesus merasakan itu Pak Gem? Iya, Yesus juga repot. Satu minta panas, satu minta hujan. Nah ini ya, yang diberi yang mana ini? Nah, karena begitu menghargai manusia, Yesus memilih untuk memberikan tanggung jawab kepada umat manusia untuk merawat ciptaannya. Lah ini loh ya, merawat ciptaannya. Jadi kalau hari panas bagaimana? Apakah sayur-sayuran, apakah buah-buahan bisa menghasilkan produksi yang bagus? Kalau hujan bagaimana? Sayur-sayuran apa jadi mahal karena kebanjiran? Nah ini kan manusia harus merawat gitu ya. Contoh untuk merawat itu, saya kemarin kan janji, saya dikasih buah mangga ya, namanya mangga kelapa. Tahu nggak? Ini loh mangga kelapa, gede ya, sak kepalaku, hampir sama-sama kepala. Kalau kepalanya Pak Gem sih lebih gede ya. Ini mangga biasa yang super besar, produk besar ya loh, ini loh perbandingannya ya. Terkalah dengan yang besar. Kalah sama mangga kelapa ya. Terus bisa warnanya bisa cantik loh, cantik ya, cantik. Mangga kelapa itu sekecil-kecilnya. Ini kecil, mana kelapa yang kecil masih muda ya. Nah, tapi ini semua kan harus dirawat ya. Ya. Nah, kalau dibiarin aja ini apa ini? Ada item-itemnya ya. Ini Bu Foni, keluar ini item-item, berarti di dalam ada penghuninya ya kan. Ini harus dirawat kan pohonnya sewaktu masih muda. Ini coba aku kupas ya, aku kupas karena aku merasa aduh eman ya, ini aku ndak bisa makan ya. Kalau segininya itu mosok bisa dimakan, masih dibuang, terus separuh mosok dimakan ya. Tak kasihkan ayam ini nanti, aduh basah. Nah ada penghuninya apa enggak? Enggak ada, cuma dibor, tapi nggak tahu yang ini sebelah sini ada penghuninya apa enggak ya. Basah semua, puji Tuhan ya, enggak apa-apa, puji Tuhan. Jadi masih bisa dimakan ya, basah semua. Kadang-kadang kalau dibor-bor gitu ya, ada penghuninya. Kemarin kalau saya ini ya, mangga gadung enggak bisa dimakan, beli 5 kilo yang enggak bisa dimakan itu kira-kira 3 kilo saudara ya. Karena dalamnya berpenghuni semua alias uletan. Ya kalau yang ini tadi memang tak tahu, nggak berpenghuni apa ada penghuninya saya kurang tahu. Tapi ini masak pohon ya, jadi nggak tahu ini ada penghuni apa enggak. Nantilah diperiksa, nggak ada, dianggap nggak ada aja ya, supaya bisa dimakan. Nah Pak Bambang ngomong gede banget mangga kelapanya, sak kepalaku. Ini sing cilik ya. Kalau yang ini tadi yang gede ya, loh gede merah. Ini pasti enak ini. Wangi ya, wanginya kemana-mana ya. Kayak mangga Australia. Iya, ini kayak mangga Australia. Kalau di Australia itu ya,
Ya ini karena hitam. Nah, hitam tak buka masih lumayan kena dimakan. Kalau mangga Australia itu ya oranye, waduh kami beli ya. Ternyata itu apa? Super kecut, saudara. Jangan Oke, apa lihat itu penampilannya ya. terkesima dengan penampilan. Nah, ini ya. Bagus, kuning, Jangan ada terkesima merah-merahnya dengan sedikit. penampilan. Kalau ini nanti masih belum matang ya, karena ini sukanya Pak Gem yang kemampu gini, mengkal. Nanti kami separuh gini terus dicoret-coret terus nanti dibuka jadi berkotak-kotak gitu ya. Matahari. Jadi kayak bunga gitu, itu sarapan. Kalau sarapan itu saya sudah tidak makan nasi. Karena gula. Nah, ini gula ya. Jadi disiasati, bisa makan mangga tapi tidak boleh makan nasi. Seimbang. Gulanya tetap. Nah, kembali kepada firman, kita diperintahkan untuk merawat ciptaannya. Kita ngerawat enggak pohon-pohon yang kita miliki ini, ha? Atau dibiar-biarin, wis enggak tahu. Capek ngerawat. Di depan kami banyak kemade ya, benalu ya. Itu harus kami pangkas pergikan supaya mangganya berbuah. Tapi ini hujan, kalau hujan pasti ada penghuni ya. Pasti ada penghuninya. Jambu-jambu itu kalau hujan pasti berpenghuni ya. Jadi inilah harus merawat. Bagaimana? Akhirnya dikasih apa? Pupuk, dikasih insektisida ya, bahan-bahan kimia ya. Nah, inilah manusia harus merawat ciptaannya. Apakah Anda merawat ciptaan Tuhan? Merawat istri, merawat suami, merawat anak-anak, ayo dirawat ya. Merawat diri sendiri. Merawat diri sendiri penting apa enggak? Penting. Penting ya. Kalau penuh kokul, penuh apa itu? Jerawat ya, cobalah diet ya. Supaya enggak makan lemak-lemak jadi penuh dengan jerawatan. Merawat diri perlu, merawat kerohanian kita perlu dirawat dengan apa? Dengan apa Pak Gem? Firman. Luar biasa. Firman, saudara-saudara. Kita rawat rohani kita untuk bertumbuh, berbuah dengan firman ya. Jadi Allah dalam Kristus Yesus Tuhan menjadi manusia seutuhnya. Maka dikatakan begini, orang-orang percaya disebut sebagai saudara-saudari. Jadi kita ini kawan sekerja Allah, saudara-saudari kita. Kristus tidak hanya mengerti semua pengalaman dan pencobaan kita. Dia juga telah mematahkan kuasa atas maut dalam hidup kita. Ya, kunci kerajaan maut ada dipegang oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus, pengalaman manusiawi kita tidak perlu membuat kita merasa takut atau sendirian, ya. Sebaliknya kita dapat mensyukuri keberadaan kita sebagai manusia. Kita bersyukur loh ya. Kita bersyukur kita diberi bumi yang indah ini. Di depan rumah saya penuh bunga tabebuya kuning ya. Sedangkan di pagar rumah saya ada bugenvil putih dan sedikit ungu menyembur. Oh, luar biasa indah. Kadang-kadang kalau panas gitu saya lihat. Ya di dalam panas pun bunga-bunga ini mempersembahkan apa? Penghasilan, mempersembahkan keindahannya maksimal ya, maksimal. Kalau mereka juga mengucap syukur, terima kasih aku sudah dirawat sehingga aku berbunga. Nah, karena apa? Ya dirawat dengan apa? Matahari yang bersinar terik itu. Dia akhirnya berbunga dengan luar biasa. Kalau sore disirami ya, jangan lupa nyirami tanaman ya. Nah inilah maksudnya Tuhan itu membuat kita tidak perlu merasa takut. Kalau kita lihat bunga bakung di ladang didandani, bunga tabebuya berbunga ketika panas terik setengah mati. Nah, justru dia berbunga kayak mengejek manusia ya. Aku lihat ya, aku ini loh lihatan ya kepanasan tapi aku tambah berbunga. Tambah bersukacita, tambah yang ada yang putih, ada yang merah, cantik sekali ya. Justru itu hanya ditemui di musim kemarau. Kalau musim hujan mereka kademen. Jadi ayo, kalau hari ini ada pergumulan, persoalan dalam hidupmu, jadilah kayak bunga tabebuya, tambah semarak ya. Ada kepanasan dalam keluargamu, mungkin salah paham, salah mengerti,
mungkin utang nggak dibayar, mungkin harus nagih, mungkin harus berjualan, rasa malu, rasa rendah diri, itu ayo kita patahkan semuanya, amin. Amin. Justru karena disinari oleh matahari panas, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Luar biasa bukan? Luar biasa. Kalau nggak ada panas gimana? Saya lihat video-video yang di Antartika, di Kutub Selatan nggak ada panas ya. Di Kutub Utara itu sinar matahari terus-menerus, gimana saudara bisa nikmati alam seperti itu. Tetapi ada kehidupan ternyata di sana ya. Ada kehidupan. Tuhan memberi masing-masing kekuatannya. Amin. Amin. Kalau saudara terus-menerus dihina, diinjak-injak. Nah, ini ada berita akhirnya seorang anak di mana ya? Lupa aku, di Bali atau di mana itu ya. Loncat dari lantai 4 karena dibully teman-temannya. Ini kan kehidupan yang eman gitu ya. Kehidupan masih kuncup, sudah dimakan sama iblis ya. Misalnya kalau buah itu masih masih muda-muda sudah di rontok karena apa? Enggak tahan dalam proses untuk menjadi dewasa itu. Padahal tubuhnya besar, gempal ya, tapi nyalinya kecil ya, dibuli-buli saja dia akhirnya loncat dari loteng dan meninggal ya. Ya lantai 4 ya. Iya, di sekolahnya. Lantai 4 di sekolahannya ya. Di sekolahannya. Waduh, ini justru ya. Sekolah ini tempat belajar apa tempat untuk perundungan ya. Ini beban bagi guru-guru ya, beban kita ya. Beban bagi orang tua. Dari orang tua dan pendoa-pendoa syafaat ya, ini beban. Jangan lupa doain ya. Doain ya itu generasi Gen Z ini yang terlalu kurang kuat ya. Di Bali ya, benar di Bali. Ya, di Bali. Itu kalau kita dulu masih kecil itu rasanya hidup penuh penderitaan ya. Nggak ada gadget, nggak ada apa-apa, nggak ada mainan, tapi malah orangnya kuat-kuat ya. Kemarin kan kita bahas nggak mudah patah tulang ya, karena mainannya itu pate lele, uber-uberan, lari-larian, bak sodor, main petak umpet. Tapi kalau sekarang ini main game di gadget, nah itu tulang belulang bisa lemes, ketabrak sedikit tembok aja sudah patah ya. Jadi ayo kita mulai menilai kembali, meninjau kembali ya. Juga kehidupan orang tua itu karena kesulitan ekonomi, suami istri kerja, nggak sempat memperhatikan anak-anak. Sebetulnya ibu itu tugasnya kan memperhatikan anak-anak ya. Pria keluar untuk bekerja, tapi hari ini kebalik loh saudara. Benar ya Pak Gem ya? Iya, ada yang kebalik. Ada yang terbalik. Ada yang kebalik. Ya, suaminya di rumah, ibunya yang keluar ke kantor ya. Ya memang tidak semua, tetapi kalau kita melihat juga orang-orang atau pengusaha senang tenaga kerja wanita ya. Karena nggak rewel. Gajinya lebih murah dan sebagainya. Tapi cilakanya ya ini nggak sadar bahwasanya bangsanya tergerus. Anak-anak nggak ada yang didik, anak-anak yang nggak ada yang ngajar budi pekerti, anak-anak menjadi liar dan anak-anak menjadi rendah diri. Akhirnya mudah untuk bunuh diri. Ayo kita ibu-ibu sadar ya. Jangan ngambil posisi suami ya. Kalau suami pencari nafkah, suami yang harus didorong untuk bisa mampu menghidupi harus bekerja, menghidupi keluarga. Ayo istri-istri jangan membuli ya. Atau mengejek ya. Atau terus menuntut lebih mengajak banyak. saingan. Aku lu naik kerja lebih bagus daripada kamu gitu ya. Aku lebih bisa ya. Ya memang iya. Karena wanita ini kan memang penolong. Nah kalau dia kerja ya pasti dia lebih baik daripada yang pria-pria. Saya tidak mengecilkan yang pria. The power of mama. The power of mama. Coba aja dia sign kanan tapi menggok kiri. Polisi berani nangkep gak berani. Sama mak-mak wis timbangane
pusing wis ndak ono duweke tapi ngeyel. Bener nggak mak-mak? Powernya gede soalnya. Jadi ayo kita dorong suami-suami kita doakan ya suami-suami ini supaya jadi pria Adam gitu loh. Amin. Amin. Lah yang bikin dosa memang juga ya istri gitu ya. Kalau mungkin gajinya suami kecil diejek terus, dibully terus, akhirnya dia lebih baik nggak kerja. Dituntut terus. Ya ada loh. Jangan ngomong, oh mosok sih Bu Evi. Ada nanti tak tunjuki kamu mau tahu. Kalau mau tahu ya. Ada yang demikian karena apa? Istrinya terlalu maco, istrinya terlalu terlalu powerful ya. Kadang-kadang saya kalau ngonseling ibu-ibu ya, sambatan tentang ekonomi, tentang suami yang males kerja dan sebagainya, itu saya ngomong, nah kamu kekuatan. Iya toh, kamu ndak kasih kesempatan. Terus saya juga ngomong gini, kamu ini kalau umpama bekerja gitu jauh lebih tinggi posisinya dari suamimu. Temenan saya katakan begitu. Dan kenyataannya ya memang iya. Ya, ketika dilakoni. Ya, itu memang talenta dari Tuhan kan. Istri ditakdirkan untuk menjadi penolong. Nah, Bu Lili ngomong istri terlalu dominan. Nah, iya the power of mak-mak ini tadi ya, karena wis gregeten gitu ya. Mungkin hanya satu yang enggak bisa nembel atap bocor. Itu aja yang minta tolong ya. Tetapi orang yang terlalu dominan juga enggak baik ya. Juga suami yang terlalu dominan menindas istri juga enggak baik. Sebetulnya Alkitab itu berkata apa? Setara, sepadan. Jadi sama-sama baiknya gitu ya. Suami mengasihi istri tunduk kepada suami. Tunduk itu bukan berarti geng mboten kepanggih, tetapi menghormati. Jadi jadilah pria yang bisa dihormati. Pagi ini yang ikut siaran ini pasti ada pria-pria yang dengerin ya. Ayo pria-pria semangat ya. Istrimu harus dikasihi. Tapi jangan biarkan dia bekerja melampaui batas sehingga ia tidak memperhatikan anak-anak. Anak-anak harus terjamin pendidikannya, kasihnya, istri baru boleh bekerja. Bukan berarti istri tidak boleh bekerja, tapi istri baru boleh bekerja ketika beres di rumah tangganya. Jangan sampai rumahnya amburadul, gak pernah dipel, cucian saumbro-ombro, ya kan? Lah itu lebih baik dibikinkan usaha cleaning service ya Pak. Iya. Sehingga rumahnya di cleaning terus gitu ya. Dan usaha laundry supaya dia buka laundry aja sendiri gitu ya. Ya inilah renungan kita pagi hari ini ya. Allah itu mengerti kok beban kehidupan kita ya. Allah mengerti karena ia juga manusia. Allah yang kita sembah, ia juga manusia 100%. Jadi ia mengerti persoalanmu. Tetapi baiklah kita merawat ciptaannya. Kita merawat keluarga kita merawat gereja kita ya. Kita merawat semua yang ditanggungjawabkan di dalam kehidupan kita ya. Baiklah, mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya sepanjang hidup kami ya Tuhan Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau memimpin, membimbing kami untuk tetap berjalan di jalur-Mu sehingga kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kami tetap berjalan di jalur-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sudah pimpin kami, Kau sudah bimbing kami, Kau sudah melindungi kami. Sehingga dalam kehidupan kami ini, walaupun kami mendapatkan banyak sekali tantangan, badai yang menerpa, tapi kami tetap teguh di dalam Engkau Yesus. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, kami tahu Engkau mengerti segala perjuangan hidup kami. Memang selama kami tinggal di bumi ini begitu banyak hal-hal yang kami alami. Kami mungkin terperangkap dalam satu pemikiran sehingga kami tidak bisa maju. Kalau kami mendengar berita-berita begitu banyak orang-orang yang tidak sanggup diproses dalam kehidupan ini, sehingga mereka mudah untuk mengakhiri
perjuangan dengan membunuh dirinya sendiri. Tuhan ampuni mereka, ampuni orang-orang di mana lingkungan juga tidak tanggap dan tidak bisa merawat lingkungan mereka dengan baik. Ada keluarga-keluarga yang cuek, ada keluarga-keluarga yang begitu menderita. Tetapi kami percaya pagi hari ini Engkau mengubahkan kami ketika Allah mengerti penderitaan kami, ketika kami mengerti bahwa Allah peduli kepada kami. Biarlah kami tetap berproses sampai indah pada waktunya. Terima kasih untuk orang-orang yang berjuang melawan sakit penyakit sehingga mereka sembuh dan boleh pulang ke rumah dari rumah sakit. Terima kasih Tuhan. Mereka yang senantiasa melakukan terapi, Tuhan tolong mereka agar tidak bosan dan berjuang sehingga sampai hidupnya pulih kembali. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih, selamat pagi Bu Titik Sulistiani, Bu Lili, Pak Yohanes, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, Shelly, Alim, Matthew, Bu Martin, Pak Martin, Bu Tiar, Bu Rosana, Pak Simeon, Noel, Bu Lasma, Baby, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Saiman, Pak Saiman, Fan sehat selalu, Bu Viken, Pak Henry, Pak Budi Utomo, Bu Budi, Pak Bambang, oke, Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo. See you tomorrow guys. Selamat pagi semuanya. Selamat menikmati mangga. Lagi musim mangga ya. Puji Tuhan. God bless you all. Thank you.